ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ceria dan penuh dengan semangat. Oke, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita akan membaca doa sebelum belajar. Kita sama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, biar hari ini lebih berkah, kita sama-sama membaca suratul Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang di rumah itu sering bertadarus membaca Al-Quran? Tunjuk tangan. Ya Allah, alhamdulillah, murid-murid Ibu soleh dan soleha semua ya. Ibu senang gak dengarnya kalau kalian di rumah sering baca Al-Quran, ya kan? Karena Al-Quran adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah. Bagaimana kita tahu? Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin dekat kita kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala. Makanya Ibu lebih sering, seperti Ibu nih, awal bangun tidur jam 3, sholat tahajud, baca Al-Quran. Pagi-pagi sholat duha, baca Al-Quran. Jadi prinsipnya kita itu dalam hidup one day, one juz. Satu hari, satu juz. Jadi 30 hari sebulan kita hatam satu Al-Quran, yaitu 30 Juz. Masya Allah, tidak terbayang ya bagaimana dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sekarang apakah kalian tahu nih tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, ada apa aja kitabnya? Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Allah, ternyata kalian juga sudah bisa ya, sudah tahu apa aja yang termasuk dalam kitab-kitab Quran. Kitab-kitab Allah. Apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu nggak? Beriman kepada kitab Allah yaitu percaya dengan sepenuh hati adanya kitab-kitab Allah. Nah, kalau kitab Allah termasuk rukun iman apa rukun Islam? Rukun apa ya? Rukun? Iman. Coba kita tes dulu kalau emang benar rukun iman. Rukun iman, beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang berapa? Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman
namanya hari akhir. Atau biasa kita menyebutnya dengan hari kiamat, di mana akan dihancurkannya dunia ini. Nah, sekarang kita lagi materinya beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, anak-anak, karena kita sudah di materinya banget nih, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, Ibu ingin bagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan kitab Allah yang ada 4 ya. Jadi kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Siap gak kira-kira? Siap. Kita sama-sama berdiskusi, kita membicarakan tentang kitab-kitab Allah ya. Dah, coba kalian sambil baca-baca tentang kitab-kitab Allah, apa aja kitab Allah ada berapa, silakan dibaca. Siap ya? Nah, cara berkelompok. Oke, siap semua ya? Siap. Dan baca-baca? Sudah. Sekarang kita akan, Ibu akan kasih pertanyaan, kamu jawabnya beramai-ramai aja ya. Pertanyaan pertama, ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa? Kita sebutin yang pertama. Zabur, Injil, Al-Quran. Alhamdulillah semuanya kita. Sekarang masing-masing kitab itu Ibu akan beri pertanyaan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 1, Ibu ingin bertanya, kitab Taurat itu diturunkan di mana? Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Kalau tadi kalian sudah tahu tentang beriman kepada kitab Allah, yaitu ada berapa kitab yang harus dan wajib kita imani, itu ada 4 ya kan? Ya. Sekarang Ibu akan nanya ke masing-masing kelompok ya. Pada kelompok 1, coba apa pertama kali Allah menurunkan kitab itu, namanya kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Coba dibuka maskernya sayang. Nah, kitab Taurat diturunkannya di mana? Di Bukit Kursina. Iya. Pada tahun berapa? Abad 12. Pada abad 12 Masehi ya. Sebelum Masehi jadinya ya. Terus Terus kepada Siapa? Nabi Musa. diturunkannya kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya kamu tahu nggak? Ibrani. Alhamdulillah, kelompok 1 menguasai ya tentang beriman kepada kitab Allah, yaitu kitab yang pertama kitab Taurat. Sekarang kitab yang kedua itu kitab apa sih? Zabur. Kitab Zabur. Siapa yang tahu kelompoknya? Oh ini. Salah lagi. Ini apa namanya? Kitab apa? Yang kedua? Zabur. Kitab Zabur. Zabur itu diturunkan di mana? Yerusalem. Yerusalem. Terus pada tahun berapa? Pada abad ke-10. 10 sebelum Masehi. Kepada siapa diturunkannya? Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Bahasanya apa? Bahasa Kipti. Kipti. Iya, bahasa Kipti. Coba bahasanya yang benar. Mana bahasanya? Nah, ya yang benar ya, bacanya bahasa Kipti itu bahasa yang ada di kitab Zabur, yaitu kitab yang kedua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Namanya apa? Kitab Injil. Injil. Kitab Injil itu diturunkan di mana? Di Yerusalem. Yerusalem. Pada tahun berapa? Abad ke-1 Masehi. Ada. Nah, jadi kitab Injil itu berbarengan dengan 1 Masehi. Jadi kalau sekarang kita tahun yang berapa? 2023 Masehi, ya kan? Nah, terus di kitab Injil diturunkan di Yerusalem pada abad ke-1 Masehi. Diturunkannya pada siapa? Nabi Isa atau umat Bani Israel. Ya,
diturunkannya kepada Nabi Isa alaihi salam, ya kan? Bahasanya apa? Bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok yang terakhir. Kitab apa yang terakhir diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Al-Quran. Diturunkannya di mana? Di kota Makkah dan Madinah. Ya, diturunkannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu pada tahun berapa ya diturunkannya? Pada abad ke-6 Masehi. 6 Masehi. Bahasanya? Arab. Bahasa Arab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Alhamdulillah. Kalian sudah menguasai materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih mendalami lagi, nanti kita akan saksikan YouTube yang mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Iya. Oke. Kita sudah berada di akhir pelajaran kita tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kesimpulannya gimana? Beriman kepada kitab Allah yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa adanya kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa? 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada siapa? Taurat? Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa Alaihi salam. Berarti yang ketiga itu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, semua sudah menguasai materi. Sekarang ya kita akan mengakhiri pelajaran ini ya. Semuanya senang ya? Sudah tahu ya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, alhamdulillah besok kita akan perdalam lagi tentang materi ini. Yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kalian menjadi anak yang pintar. Amin. Yuk kita baca doa akhir pertemuannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Yuk kita baca sama-sama memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Adapun 4 kitab suci Allah beserta Rasul penerimanya sebagai berikut. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah 4 kitab suci Allah beserta Rasul penerimanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.